Boy mau nanya dong sama Pak Regi, gimana sih rasanya udah lahir langsung jadi keluarga konglomerat? Wow! Bagaimana cara bisa percaya lagi sama suami setelah kepercayaan kita diabaikan, aka dikhianati? Kalau suami kasih uang ke orang tuanya tanpa sepengetahuan istri, namun suami tidak memberikan uang kepada orang tua istri. Guys, welcome to Raba, Regi Ayu Bacot. Ini bacot bukan sembarang bacot, karena ini adalah bacain cerita orang di luaran. That's why aku akan mulai setiap episode Raba dengan cerita, masalah kamu apa minggu ini? Nih aku dulu deh ya, di WAG, alias WhatsApp group tuh, kan ini udah mulai minggu sekolah yang keberapa lah ya. Terus udah banyak bebe gitu, mother, moms yang udah kayak tiap malam nangis gitu, teriak di bantal karena stres. Anaknya sekolah banyak ada, jadi ada beberapa macam, ada yang tugasnya banyak, ada yang cuman ketemu di virtual 1 minggu sekali, sisanya ngasih tugas aja kan pusing gitu ibunya. Enak amat sekolahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang sampai punya momen konseling tiap minggu. Kenapa dibandingin nangis-nangis teriak di bantal, kenapa nggak langsung komplain aja ke sekolahnya? Ya kan kalau misalnya stresnya malam nggak bisa dong malam-malam telepon, besoknya bisa. Tapi kan hari itu harus ada pengeluaran dari hati gitu supaya nggak pusing. Dan akhirnya kan kalau ibu-ibu nih ya kan sering banget urusannya sama anak. Daripada yang kena anaknya stres, abis itu anaknya dimarahin abis-abisan kan kasihan. Kalau bapak-bapak mungkin masih kerja, makin ngurusin apa segala macam. Nah itu permasalahan yang lagi berkutat di seputaran aku, di sekitaran aku. Ya, kalau kamu? Bukan, itu kan masalahnya orang-orang sekitaran kamu. Pertanyaannya kan masalah kamu apa? Kan rame di WhatsApp grup aku. Jadi itu jadi kayak oh ya udah Bu Ibu keluarin dong stresnya. Terus ada yang bilang thanks ya guys kalau misalnya nggak ada yang cerita kayak gini, gue juga tadinya nggak mau cerita, malu, thank you. Ternyata yang lain juga sama rasanya. Dan kalau bapak-bapak mah nggak pernah ngerasain gitu kali di grupnya ya. Itu ngomongin soal tugas anak gitu-gitu. Right banget, kamu tahu juga enggak. Nah email anak kamu. Kalau kamu apa masalahnya? Kamu baru meeting sama orang yang positif, terus abis itu isoman ya kan? Itu masalah kamu minggu ini. Karantina, isoman itu kan kalau positif. Kalau kitanya positif kan? Oh sama aja deh kayaknya. Iya, kalau nggak salah kalau ya sama aja lah ya. Nah, tapi kan kitanya nggak positif, akunya nggak positif. Alhamdulillah. Tapi kan kita satu keluarga memisahkan diri daripada orang-orang rumah orang-orang sekitar. Ya nggak nyaman kan, itu kan jadi masalah kita bersama minggu ini. Di satu sisi nggak nyaman karena sendirian, di satu sisi nyaman juga karena sendirian juga. Punya waktu sendiri juga. Tapi ya ada enak ada nggak enak. Anyway, oke, itu masalah kita masing-masing ya kan minggu ini. Kita mau langsung bacain pertanyaan. Ini lucu deh, sebelum ada yang curhat. Jadi ada yang nanya dulu nih, Rini gitu. Boy mau nanya dong sama Pak Regi, gimana sih rasanya udah lahir langsung jadi keluarga konglomerat? Wow! Waduh. Pernah gak sih ngerasain sampo abis diisi air gitu, botol dikocok-kocok, atau enggak sampo sasetan gitu sampai dilipet-lipet gitu sampai keluar gitu? Menurut aku sih, aku nggak pernah merasa semenjak aku kecil seolah-olah konglomerat. Memang aku dengar dari kayak kalau dulu sekolah SD, misalnya ada guru yang ngomong tiba-tiba kayak, iya kakek kamu itu begini dulu, entah keluarganya dia, entah dia dulu pernah kerja di pabrik, katanya pabrik kakek. Dengar begitu gitu. Tapi di rumah mama papa aku tidak, aku sih at least memandangnya aku nggak pernah ngeliat kayak wah nih konglomerat, karena rumah kita juga nggak rumah gede-gede banget juga, biasa-biasa aja. Aku diajarin orang tua kayak contoh kayak dari kecil sekolah simpelnya gini deh, dari pertama kali aku kecil sampai aku berangkat kuliah ke luar negeri, lulus kuliah ke luar negeri, aku nggak pernah punya TV di rumahku, di kamar aku sendiri. Padahal konon katanya kakek aku kan bisnisnya elektronik, artinya sesimpel punya TV di kamar aja aku nggak punya. TV itu di luar bareng-bareng, jadi aku sama kakak aku harus sharing, kadang berantem rebutan remote. Telepon nggak punya di kamar gitu, jadi ya mesti terus mobil gitu kalau sekolah. Iya biasanya kan kalau anak-anaknya orang kaya gitu dari kecil tuh udah punya satu gitu dari dulu. Ya enggak, aku punya supir satu-satu. Aku dari kecil sampai SMA, aku mobilnya tuh sharing. Sedangkan waktu SMA misalnya teman-teman aku pada bawa mobil sendiri ke. Ada tuh udah ada. Iya, keren-keren lagi, mobil Eropa lah, mobil aku ya mesti begitu kayak antar jemput rame-rame. Dan mobilnya aku ingat banget dulu, Panther warna putih, yang kacanya aja bukannya begini, bukan power window. Yang bolak-balik dibilang sama mama papa tuh apa, kita keluarga biasa aja kok gitu. Ada nggak yang pesan-pesan kayak gitu? Enggak sih, pesannya gimana ya? Gini, pesan cuman satu, intinya cuman bilang, yang aku inget ya, karena aku inget banget, kayak misalnya contoh, ada mbak atau yang orang yang bantu-bantu di rumah. Dia itu kalau mama tuh kalau sore pasti harus dibersihin tuh. Kamar mandi harus bersih. Jadi setelah selesai mandi sore, semua anak-anak mandi sore segala harus bersih, dikeringin.
nggak boleh basah. Dari kamar mandi ya, Say? Kamar mandi dikeringin, jadi nggak boleh basah tuh, semua dikeringin semua sampai semuanya bersih deh, bersih. Dah. Kalau aku misalnya karena orang yang bantu tuh mesti pulang, kalau nggak salah pulangnya sore dia, kayak jam maghrib gitu pulang kalau nggak salah ya. Kalau hanya gara-gara aku telat mandi, terus akhirnya orang itu udah harus pulang, sedangkan kamar mandi belum bersih karena aku belum mandi. Orang itu mau mama aku ya udah pulang. Nanti berarti aku yang harus bersihin tuh kamar mandi. Jadi aku habis mandi harus bersihin kamar mandi. Harus keringin, lepel gitu, keringin. Jadi dari umur berapa kamu diajarin disuruh ngepel gitu? SD kali. Karena terus lebaran, misalnya Mbak pulang gitu. Ya udah kakak aku semua digilir deh tugasnya. Ada yang tugasnya nyuci piring, ada yang tugasnya ngepel, ada yang tugasnya ngapain gitu. Jadi maksudnya aku sih ngerasa aku tumbuh besar ngelihat lingkungan keluarga aku ya lingkungan keluarga yang alhamdulillah tentunya bersyukur keluarga aku ini, tapi maksudnya nggak yang kalau bahasa tadi yang nanya konglomerat gitu, nggak juga gitu, biasa-biasa aja. Jadi intinya kalau misalnya kamu mungkin yang ditanamin dulu ya, if you want something you have to work for it gitu maksudnya. Yang ditanamin itu gini, dulu aku disuruh gitu kenapa? Nggak usah disuruh pel segala. Kenapa? Kamu mesti tahu kenapa. Sehingga kalau nggak salah nih, aku lupa kata-kata pastinya. Apa exactnya gitu. Supaya kamu tuh nggak kaget kalau kamu ternyata hidup kamu jadi susah. Nanti kamu naudzubillah min dzalik gitu. Kenapa susah, kamu nggak kaget. Bahwa kamu ngerti kamu tuh harus bertahan hidup, harus harus bisa hidup. Bisa semuanya. Gitu. Bisa hidup apapun kondisinya gitu. Kedua, lu tuh nggak berhak. Lu nggak punya hak untuk minta ini minta itu ke orang tua senaknya. Kenapa? Senak jidat lo. Karena apa ya bahasanya? Ya bukan berarti mereka nggak ngasih, mereka ada ngasihnya. Tapi kalau aku bisa ngomong, "Wah, aku mau ini, mah aku mau ini." Nggak bisa senak segampang itu juga gitu. Karena apa ya? Mungkin yang aku tangkap adalah ya lo kalau mau sesuatu nggak semuanya bisa lo dapet gitu. Nggak semua dalam hidup lo bisa dapet segampang itu. Dan kalau emang lo mau dapet sesuatu, lo harus usaha. Malah kalau perlu, kalau emang lo punya uang sendiri baru lo bisa gitu. Ngerti maksudnya? Jadi kayak mobil gitu. Mobil aku nggak pernah dikasih sama orang tua aku, nih mobil kamu gitu. Waktu aku ingat pertama kali aku mulai kerja, papa langsung bilang, lu udah kerja kan? Bayar lu berarti cicilan mobil. Waktu itu aku lupa, nggak salah 2,5 juta apa berapa juta gitu aku lupa ya. Aku bilang gaji aku cuman ya kecil lah gitu. Kalau bayar segitu yang ada kerasa udah gitu ya, udah kayak setengahnya mungkin udah lebih nggak sih, udah lumayan gitu. Aku bilang jangan segitu loh Pak. Ya udah oke deh setengah-setengah kata Papa. Jadi Papa bayarin setengah, aku setengah. Tapi ditagih sama dia. Setiap bulan ditagih. Lu transfer belum gitu, transfer. Dulu itu pertama kerja gitu. Yang lebih parah sebelum kerja kuliah luar negeri. Kalau minta uang jajan sebelum mau kata akhir bulan gitu, udah masuk awal bulan, itu nggak otomatis ditransfer sama papa mama. Kan biasanya tahu tuh duit jajannya tuh sebulan tuh biar bisa hidup makan di luar negeri segini gitu. Ya misalnya seginilah berapapun nilainya. Langsung ditransfer tiap tanggal 1 kan gitu. maksudnya tiap tanggal 1 ini enggak gitu. Ini tunggu dulu karena apa? Lu mesti bikin dulu tuh laporan, lu pakai catet tuh. Kayak laporan pengeluaran kita gitu. Misalnya tanggal 1 beli makan sekian. Semua full 1 bulan, kirim dulu ke papa terima itu dulu baru oke, dikirim uang lagi gitu. Jadi nggak pasti tanggal 1 dikirim dong. Kalau telat ngumpulin nggak ngasih gitu, nggak dikirim uangnya. Pernah? Ya pernah lah. Oh tegas juga ya Say. Jadi kayak di asrama ya dari kecil ya. Tapi nggak kaget dong kalau papa gitu kan, karena dari kecil kayaknya udah keras gitu, lumayan tegas, disiplin. Nggak kaget. Karena emang terbiasa digituin sama papa. Jadi nggak kaget. Jadi ya sudah. Aku bersyukur alhamdulillah aku dapat didikan dari orang tua aku sama papa aku yang menurut aku bisa rasakan ininya sekarang hari ini gitu. Tempaannya kayaknya sama ya. Cuman kalau dia kayaknya tempaannya karena pilihan. Kalau aku kayaknya tempaannya karena keadaan gitu. Kalau aku nih dulu selalu ditanemin kita tuh bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi kamu nih kebetulan aja sekolah di tempat orang-orang kaya. Jadi kamu jangan ikutin gayanya orang-orang kaya itu, karena mereka orang kaya. Kalau kita nggak punya uang gitu. Nah itu tuh terpatri di otak sampai akhirnya aku tuh punya pikiran, wah gue harus punya duit nih. Supaya apa ya? Supaya kalau mau sesuatu ya harus punya uang, bisa belinya pakai uang gitu. Jadi itu kalau dulu papa juga sempet gitu tuh aku itu. Masa bisa? Ya dia ngomongnya gini, dia ngomongnya gini. Waktu itu apa ya aku lupa. Tapi intinya soal apa gitu, aku pingin sesuatu atau apa gitu. Aku ingat kata-katanya dia keluar dari mulut almarhum papa tuh. Ya nggak bisa. Lu mau nangis darah kayak gitu ya gue nggak bisa.
Lu mau nangis darah juga nggak bakal ada tuh barang. Emang nggak bisa. Ya udah terus mau gimana? Pantesan dia keras ya, Say. Ibarat Dulu dari kecil gitu didikannya ya. iya, jadi ibaratnya lu mesti bisa nerima keadaan apapun pokoknya. Mungkin biar tujuannya nggak jadi Nggak spoiled manja brat gitu. Maksudnya lah. jangan cuman bisa hidup Minta, kalau minta. enak. Kalau enak ibaratnya mungkin gitu. Kalau emang kondisinya nggak enak dan susah pun, lu harus bisa hidup gitu. Nggak bisa enggak. Jadi pelajarannya sih yang kayaknya kita ada persamaan dalam apa ya, tempaan bertahan hidup gitu, walaupun faktornya beda-beda, dan mungkin itu yang akan kita pass around ke anak-anak kita gitu intinya. Hopefully aku pengennya gitu. Iya, mereka bisa bertahan hidup Harus bisa. dengan situasi apapun, mereka selalu bersyukur dan nggak pernah ngelihat ke harus atas. harus selalu berjuang. Next, ini cerita orang-orang yang punya masalah di luar sana tentang hubungan. Nih, dari Ibu SAP inisial. Bu Ayu, Pak Regi mau tanya dong, bagaimana cara bisa percaya lagi sama suami setelah kepercayaan kita diabaikan, aka dikhianati? Selalu ada ketakutan dalam hati dan gimana caranya menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis buat selamanya? Please minta dijawab dari perspektif Bu Ayu sama Pak Regi ya, tapi mohon jangan disebutin nama saya. Itu singkatan tadi nggak apa-apa lah ya. Terima kasih Bu Ayu, Pak Regi itu. Kalau dari berarti ibu ini minta point of view dari istri suami. Kamu mau duluan apa aku duluan? Ya kamu lah, kan point of view perempuan dulu kan, ini kan dihianati suami kan. Oh, oke. Ya kan? Ini perempuan lebih relevan sebenarnya. Ya enggak, dia mau point of view suaminya ya, gitu. Kayaknya gitu. Gini, kalau aku tuh ngelihat pernikahan itu it's all about endurance gitu. Endurance tuh bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Indonesianya tuh ini ya, ketahanan ya. Endurance towards the commitment gitu. Seberapa jauh kita bisa punya daya tahan terhadap komitmen itu sendiri gitu. Nah, pertama, komitmen menikah. Kan nggak cuma cinta-cintaan ya. Apalagi kalau udah ada anak. Ini aku nggak tahu deh ibu ini udah ada anak atau belum. Biasanya kalau udah punya anak gitu, kan banyak orang yang punya pemikiran, bertahan deh gitu. Akan diusahain semuanya demi anak. Tapi, poinnya adalah gini, jangan pernah meletakkan kebahagiaan kita di orang lain gitu. Misalnya di suami gitu. Jadi kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di suami ataupun bahkan di anak gitu, dia ngapa-ngapain, kitanya hancur banget gitu. Sementara kan kita juga mesti bahagia gitu. Jadi walaupun nggak dipungkirin ya, itu pasti susah banget untuk menghapus semuanya, which is nggak akan bisa kehapus. Itu stay, apalagi perempuan ya. Perempuan ya, kan mungkin lah. Perempuan itu terbangun dari perasaan 120% kali. Jadi menurut aku, ibu, Mbak, tanya lagi nih ke diri sendiri, ini maunya gimana ya gitu. Bisa nggak ya aku bertahan memegang teguh atas komitmen itu walaupun sudah ada luka, ada insiden. Kalau masih bisa, ya udah gitu. Toh tetap bisa happy gitu. Tapi maksud aku gini, kadang-kadang orang suka salah mikir gini. Ya udahlah, misalnya gue balas juga deh gitu. Tapi sebenarnya poin cari happiness-nya bukan masalah dibalas membalas gitu. Cuman cari happiness-nya misalnya nih, ternyata oke, ini kayaknya gue stres nih kayak gini. Oke, gue cari happy-nya apa ya? Misalnya gue sukanya berenang. Ya udah gue lagi lebih giat gitu berenang. Nanti begitu happy lama-lama yang namanya harmonis itu bisa kecapai sendiri gitu. Tapi lagi-lagi ya harmonisnya nih harapannya seperti apa. Makanya aku bilang jangan expect terlalu tinggi gitu, less expectation juga lah. Jadi satu, jangan pernah meletakkan kebahagiaan di orang lain. Mau di suami, mau di anak, mau di siapapun. Letakin kebahagiaan diri kita sendiri. Kedua, less expectation sama orang lain. Mau anak, mau orang tua, mau suami. Karena kalau kita ngarep apa-apa dari mereka, begitu mereka nggak bisa ngelaksanain, kita hancurnya berantakan. Sementara kan kita juga perlu hidup untuk kebahagiaan kita. Karena kalau kita nggak bahagia, gimana kita bisa bikin orang lain bahagia? Misalnya deh, benci banget sama suaminya gitu karena udah rese, udah jahat banget. Ya udah, gimana anak kita mau bahagia kalau kita juga nggak bisa menghadirkan kebahagiaan dalam rumah? Itu point of view aku ya. Walaupun pasti nggak segampang yang diomongin dan mungkin butuh berapa tahun untuk bisa normal lagi, kayak misalnya bisa ngelihat matanya lagi. Kadang-kadang kan ada orang kayak, sedih banget, ya gue benci banget. Dan biasanya levelnya ada banyak tuh. Ada, aku nggak tahu ya, kan bukan psikolog ya. Cuman kadang sedih dulu, abis itu marah, abis itu 6 tuh 6. Itu 6 tuh kayak nggak ada rasa, baal. Habis baal terus marah lagi, sedih lagi, sampai jadi yang biasa aja untuk ngeliat kayak, oh ya waktu itu gitu tuh emang nggak sebentar gitu. Tapi ya
Lagi-lagi balik lagi tanya lagi ke diri kita, ini mau seberapa lama nih bertahan nih? Pakai endurance lah menurut aku kalau pernikahan tuh. Kalau dari point of view suami gimana? Ini biar clear dulu nih. Ini masih di kepercayaan diabaikan, masih dikhianati, masih diselingkuhi gitu. Ya kayaknya ya kalau dikhianati mah nggak cuma sekedar kayak duit tadi umpetin Nah, gitu. iya, tapi aku ngambil asumsinya ya bahwa intinya terjadi perselingkuhan aja, gitu kan? Suaminya selingkuh gitu dengan wanita lain sampai di batas itu cuma perselingkuhan. Nomor satu adalah begini, namanya laki-laki memang gini. Ini aku mungkin simpelnya gini, relate ke aku deh gitu. Kalau menurut aku, pertama laki-laki ketika dia menikah, aku nggak pungkiri rezeki yang namanya kata rezeki istri anak itu berlaku bener. Gitu, aku ngerasain itu. Ada boybo. Ya nggak, emang bener. Itu aku ngerasain itu gitu. Jadi ketika menikah pasti at least ya aku rasakan ada peningkatan dalam karir, dalam apapun itulah di hidup aku gitu. Karena ada doa istri. Ya mungkin karena kita juga ya selain doa istri dan doa anak, suami juga jadi merasa lebih punya rasa tanggung jawab dan ini dia harus mulut lebih nih. Harus kerja bener gitu kan gitu. Nah akhirnya ada peningkatan. Nah wajar namanya laki-laki ketika dia mengalami peningkatan gitu, bahasa ini kan semakin tinggi pohon semakin kencang angin. Nah mungkin salah satu yang ngeliat dan adore si orang itu adalah sosoknya wanita kadang-kadang. Jadi godaan tuh, makanya gue bilang godaan tuh banyak. Jadi maksud aku nggak membenarkan yang namanya perselingkuhan. Tetapi memang rentan biasanya kalau udah orang naik kelas tuh rentan namanya perselingkuhan karena godaan banyak. Nah, aku asumsikan tadi intinya tergoda, kemudian terjadi perselingkuhan, tetapi sampai di batas cuman perselingkuhan ya. Asumsinya nih ya. Karena kayak mau harmonis nih gimana nih. Intinya, nah lakinya tetap intinya mau ini. Nah, gimana? Kalau menurut aku nomor satu, ya memang selama ibu siapa ini juga masih punya keinginan untuk emang harmonis kembali dan suami itu keinginan harmonis kembali, ya tinggal mindset yang ini dari sisi ibu, berarti kan mindsetnya dari sisi ibu kan, gimana cari supaya harmonis kan. Aku nggak bahas mindset suami harus gimana, intinya suami mau baik lah intinya kan. Mindset mungkin ibu, si perempuannya, istrinya harus berpikir nomor satu, bahwa lebih besar mana manfaat atau mudaratnya kalau berpisah, dan sebaliknya lebih besar mana manfaat atau mudaratnya kalau misalnya tetap bersama-sama. Mesti ditimbang itu, karena setiap keputusan pasti ada manfaat dan mudarat. Pisah, mungkin manfaatnya dendam dan rasa sakitnya rasanya kayak terlepaskan. Ya, plong gitu ya. Tapi pasti ada mudaratnya juga. Kalau punya anak, mudaratnya mungkin dampaknya ke anak, ke orang tua, dan jadi mesti pertimbangkan lebih mana manfaat mudarat lebih banyak mana, gitu kan. Nah, kalau mempertimbangkan manfaat mudarat, yang mesti dipikirkan juga adalah kalau yang aku tahu dalam ajaran agama Islam adalah memang kalau seorang istri itu, sabarnya istri itu insya Allah mungkin surganya bagi istri gitu. Tapi asal jangan ada kekerasan fisik ya. Itu, ya kalau itu aku setuju ya. Makanya manfaat mudarat itu termasuk pikirin itu, aku nggak tahu kan. Ini aku nggak ngomongin kekerasan fisik. Sejauh mana terluka, kita kan bisa ngukur diri sendiri. Ini kan ngomong ini cuman ini kan, khianat kan. Ini aku asumsikan ini tok gini. Makanya dan di luar kekerasan rumah tangga lain aku nggak mau ngomongin gitu, karena nggak relevan sama pertanyaan nanti. Jadi poinnya adalah dalam agama yang aku paham adalah sejelek-jelek suami itu dia adalah imam, dia yang bertanggung jawab terhadap segala dosa yang dilakukan dan juga mungkin segala dosa yang istrinya lakukan juga mungkin. Kan katanya gitu kan, kayak istri yang lakukan apa ya itu tanggung jawab suami gitu kan. Benar nggak? Nah, ininya istri kalau dia sabar, dia memang ikhlas, dia ini ya insya Allah itu menjadi pahalanya dia dan insya Allah jadi pahala dia dan modal dia mungkin insya Allah kelak nanti di ini, apalagi tetap dia punya anak, dia tetap terlepas dengan disakiti, dia punya kesabaran, keikhlasan, tetap membesarkan anak dengan baik, tetap ini segala semua, dan akhirnya bisa mendidik anak jadi anak yang soleha, anak yang berdoakan orang tuanya, itu jadi ini gitu. Nah jadi
Ya itu dilihat manfaat. Ditimbang. Mesti ditimbang manfaat mudaratnya lebih banyak mana. Memang pasti kita paham lah, nggak mungkin bisa melupakan gitu aja full dilupain nggak. Tapi suaminya berharap pastinya sang istri bisa paling tidak nggak melupakan, tapi paling tidak selalu mengungkit itu gitu. Ngerti nggak? Mengungkit bahwa kalau misalnya ada masalah dikit-dikit, iya kan lu dulu kan ngerti sih, lama-lama capek juga, apalagi kalau sudah tidak melakukannya lagi kan gitu kan. Sudah memperbaiki diri gitu kan. Nah, paling itu. Gitu Bu, catat. Semoga bisa ini. Semoga. Sebenarnya aku bukan psikologis, bukan ini nih, tapi ini jadi ya kan point of view suami, pengennya gimana sih kalau udah kejadian kayak gitu. Next, dari Rizky gitu. Aku nggak bacain semuanya, takut orangnya nggak suka atau nggak mau di reveal gitu namanya. Bu Ayu, semoga komen ini terbaca ya. Kalau suami kasih uang ke orang tuanya tanpa sepengetahuan istri, namun suami tidak memberikan uang kepada orang tua istri, bagaimana menurut Bu Ayu dan Pak Regi ya? Apa tindakan itu wajar? Sayangnya istri tidak bisa memberikan uang karena hanya IRT, ibu rumah tangga ya. Dan uang yang dipegang pun uang belanja sebulan. Oke, terima kasih. Nih gimana nih? Mau kamu dulu apa aku dulu nih? Kamu aja dulu. Oke. Kalau menurut aku ya, gini, aku agak susah jawab ini karena jujur aja aku tidak ada di situasi seperti ini. Karena apa? Karena kan satu, aku wanita pekerja gitu. Jadi dan diizinkan bekerja. Ya, wanita pekerja dan diizinkan bekerja. Jadi aku punya uang sendiri dan aku bebas melakukan apapun dengan uang aku itu. Jadi kasarannya. Dan uang itu bukan untuk menghidupi keluarga. Ya, uang itu bukan untuk menghidupi keluarga. Jadi kasarannya. Ya uang sendiri terserah mau kasih kemana lah, gitu. Mau aku kasih kemana gitu. Dan aku nggak perlu kasih tahu suami aku gitu. Karena kan itu uang aku gitu. Itu udah kayak begini nih hasil dari sini. Hasil dari sini nih. Gue nggak tahu nih. Gue nggak ngerasain. Gue nggak tahu gitu. Ya Allah. Astagfirullah. Lah ya iya. Emang iya. Disuruh besok mau bikin laporan kayak bapak. Disuruh bolak-balik masuk begini laporan. Ngomong jawab ini itu. Ini kan gitu ini nolongin orang loh. Orang denger gitu. Oh jadi alhamdulillah. Ya amin. Pahala ini. Bener. Terus jadi gitu. Tapi jujur juga aku gini, aku cerita aja ya dulu kalau sama mama papa gimana ya. Kan tadi ada kasus apa ya, memang ajaran tuh dari dulu ada, kayak aku tuh sering dengar dulu sekolah aku juga ngajarin kalau pokoknya orang tua suami adalah orang tua istri adalah orang tua suami gitu. Bahkan aku juga dulu diajarin sama ibu aku, ya orang tua kamu kalau ada apa-apa pertama tuh pikirin dulu orang tua, perasaan orang tua suami gitu, jangan orang tua dulu dipikirin, itu ajaran mereka. Intinya kalau masalah ngasih uang, aku nggak pernah ngasih uang ke orang tuanya dia ya. Tapi aku suka kasih hadiah. Suka aja karena seneng. Untuk membuat happy orang kan. Misalnya aku tahu mamanya suka apa, ya udah aku kasih yang mamanya suka gitu. Papanya suka apa, ya aku kasih yang papanya suka gitu. Tapi bukan sesuatu yang rutin. Begitu pula aku nggak menuntut dia untuk lo kasih dong ke orang tua gue gitu. Enggak, karena aku orangnya nuntutnya ke diri sendiri gitu. Dari dulu pertama kali aku bisa kerja, aku harus bisa kasih uang ke mereka. Nah jadi kalau yang kayak begini, aku coba ngerasain. Pasti ada perasaan, apalagi yang dipegang yang dipegang cukupnya untuk bulanan belanja keluarga sendiri ya. Pasti kepengen lah ya ngasih-ngasih, cuman kok kayaknya nggak ada lebih gitu kali ya. Ya lagi-lagi gitu, selama kita masih bisa berdoa, doain aja, doanya ya panjang. Aku dikasih tau doa yang detail, misalnya satu, ya Allah, misalnya tambahkanlah rezeki suamiku supaya aku bisa kasih orang tua aku gitu. Terus doain lagi aja, ya Allah semoga aku boleh ya ngasih uang dengan izin suamiku gitu. Jadi doanya detailin aja. Terus kalau misalnya tadi kan dia bilang uang suami nih ngasih uang ke orang tuanya, diem-diem gitu misalnya. Ya kalau aku mah ya udah gitu, silahkan doain aja lah, doain gitu. Jadi biar apa ya, kalau kitanya ikhlas gitu ya, walaupun kita nggak ngerasain yang sama nih, kasarannya nih kayaknya nggak adil ya, dia ngasih orang tuanya, kok dia nggak ngasih orang tua gue padahal dia yang bekerja di sini gitu. Tapi ya udahlah, yang bisa ngelihat adil nggak adil kan yang di atas gitu. Jadi doain aja gitu. Selama itu bisa bikin bahagia gitu. Ya udah, bisa bikin bahagia mertua gitu kasarannya. Tapi kok kayaknya orang tua aku belum bisa dikasih sama suami aku. Ya doain aja supaya suaminya punya rezeki lebih, terus kebuka hatinya buat ngasih orang tuanya gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu? Gini, aku nggak tahu suaminya itu uangnya kan ngasih uang untuk belanja, terus habis itu
sisanya ngasih uang ke orang tuanya dia sendiri kan, tanpa sepengetahuan istri gitu kan. Nah, nggak sisa sih, pokoknya intinya suaminya ngasih ke orang tua istri. Kan kadang-kadang kan mesti minta izin kan, kadang-kadang mesti minta izin. Intinya gini, gitu. namanya uang suami sebenarnya selama dia udah ngasih ke istri sesuai dengan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, itu udah berarti suami menjalankan tanggung jawabnya. Kalau menurut aku ya, kebutuhan rumah tangga ya semua. Nah, jadi itu udah menjalankan tanggung jawabnya. Terus kalau emang dia ada masih ada uang setelah ngasih untuk rumah tangga, dia udah cukup, habis itu ngasih uang kasih lagi ke orang tuanya dia, menurut aku itu sebenarnya hal yang baik kan, daripada tuh uang dipakainya buat yang lain foya-foya untuk apa nggak tahu yang nggak jelas, itu jauh lebih baik kan gitu kan. Artinya alhamdulillah masih punya suami yang berbakti ke orang tua gitu kan. Kalau berbakti ke orang tua, minimal insya Allah dia juga akan inilah menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kalian kan gitu kan. Karena dia orangnya berarti ini ke orang tua. Nah, jadi kalau ditanya tadi pertanyaan wajar apa enggak, menurut aku sih sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi yang dia enggak. Tapi perasaan istri nih, istrinya jadi kayak ada ini karena dia punya keinginan juga mau ngasih ke orang tua, sedangkan dia nggak kerja, dia cuma ibu rumah tangga. Terus orang tuanya dia tahu suaminya nggak ngasih ke orang tuanya dia gitu. Ya karena emang gini, mesti paham juga. Kalau kayak aku nih, sepunya-punyanya uang aku nggak usah jauh-jauh gitu, ngasih ke orang tua. Istri aku kan, aku ada nggak enak hatinya, takutin tersinggung dan lain-lain kan gitu. Oh, ada perasaan takut salah. Takut salah dong ibaratnya. Tapi kalau misalnya nanti mertua kita mikirnya lu sombong amat. Nggak ada loh yang mikir gitu. Ya nggak tahu, aku ada gitu. Kalau aku ada mikiran gitu kalau aku. Orang seneng loh dikasih itu. Iya, tapi kan takut. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu pikiran orang. Bisa jadi begitu kan gitu kan. Tapi anyway. Kalau misalnya keadaannya nggak kayak gitu. Kalau dia nggak ngasih ke orang tuanya, bukan karena nggak enak. Menurut aku nggak ada salahnya juga. Menurut aku sih nggak ada salahnya juga, karena memang mungkin dia berpikirnya kan memang ya gue ini karena pertanyaannya ini pernah dibicarakan nggak dengan suami. Harapan si istri ini udah pernah dibicarakan belum ke suami, kan mesti komunikasi gitu. Bilang misalnya yang aku pingin banget kasihan orang tua aku gitu kan, misalnya entah ngomong orang tua aku udah pensiun nggak, bla 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 diomongin, orang tua aku tinggal udah sendiri, aku anak satu-satu misalnya, aku pingin banget deh bisa ini, kira-kira gimana gitu kan. Boleh nggak yang misalnya ini, nah dibicarain gitu. Kalau aku nggak tahu udah pernah dibicarain belum, baik jadi bicarain kan gitu ya. Jadi tahu kenapa gitu. Alasannya suami nggak ngasih. Kenapa alasannya suami nggak ngasih, mungkin emang nggak ada uang lebih. Jangan dipertanyakan, bicaranya juga jangan dipertanyakan kenapa nggak ngasih ke orang tua aku, nggak boleh gitu. Itu namanya nuntut, nggak boleh nuntut. Mesti ngomongnya ya aku tuh punya banget, ingin deh gitu, kasihan seorang tua aku. Tapi aku nih masanya kan nggak kerja, nggak punya penghasilan, aku cuma terima uang dari kamu dan itu pun kan untuk biaya rumah tangga kita gitu. Nah kira-kira gimana yang soalnya kasihan papa mama bla bla bla. Nah omongannya mesti gitu. Berarti cara ngomongnya juga mesti diatur. Ya mesti benar, jangan ngomong tiba-tiba yang kok kamu diam-diam ngasih ke orang tua kamu sih, nggak ngomong aku, terus kamu nggak ngasih uang ke orang tua aku, wah itu bakalan. Kalau gitu bisa backfire ya, bisa ribut duluan. Bisa suka-suka gue lah, gitu orang tua. Duit gue yang kerja udah bagus tuh gue hidupin semua udah kan gitu dong. Masih bisa begitu kan? Ingat. Nah jadi artinya mesti ngomongnya mesti baik juga, tepat lah. Setelah ngomong begitu, ya lihat reaksinya suami. Kalau suami ngerasa bahwa alhamdulillah tiba-tiba ya sambil diiringi doa ya, supaya nanti pas ngobrol insya Allah Tuhan ngebantu melancarin ininya kan. Ya, siapa tahu suami ngomong ya udah yang aku boleh deh yang ini begini kan gitu kan. Orang mungkin ada jalan keluar. Ada jalan keluar mungkin. Kalau nggak yang ya udah kamu kalau memang kamu bisa hemat-hemat belanja untuk rumah, boleh kamu kasih aja ke papa mama kamu misalnya begitu. Ya intinya dicari jalannya jalan keluar. Nah kalau udah diomongin ditolak, baiknya menurut aku tanya, boleh nggak kalau misalnya aku mencari penghasilan juga dengan cara yang tentunya tanpa meninggalkan tanggung jawab istri, ya kan? Jadi banyak tapi cara. Mesti minta izin sama suami kan gitu kan, bilang boleh nggak. Nah kalau misalnya dibilang boleh ya udah. Kita di sini ada, semoga dengan adanya acara ini kita bisa ngasih apa ya? Ya pemikiran-pemikiran yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya gitu, dari latar belakang aku dan dari latar belakang dia sebagai suami, sebagai istri. Latar belakang kita sama dong, daun. Iya benar.
Jadi ya semoga bisa ngebantu ya say gitu. Jadi jangan lupa curhat kalau misalnya malu curhat di komen di YouTube channel aku Mrs. Ayu Dewi curhatnya atau DM-nya di MRS Ayu Dewi channel di Instagram. Oke. Jangan lupa share, like, subscribe, komen, bunyiin loncengnya jangan di skip kali iklannya. Makasih suami. Ya. Makasih istri. Kasih. Ya.